Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya banggakan di kelas ini. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sampai saat ini kepada kita semua. Dan tak lupa salat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum dimulai, maka izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Alfian Nugroho, kemudian rekan-rekan saya yaitu Fatatul Nabila dan Salma Silvina, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konsep dan teori kesadaran. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pengertian kesadaran. Kesadaran adalah bagian penting dalam pengalaman manusia, karena kawasan kesadaran kita dapat mempresentasikan kondisi pikiran batin yang bersifat rahasia ketika kita berpikir, merasakan, merencanakan, berharap, berdoa, membayangkan, dan secara diam-diam mengenang kembali pengalaman yang telah kita lalui. Dan perhatian bahwa jika kita tidak memiliki pikiran atau perasaan yang bersifat rahasia, maka kita tidak dapat berbohong. Dan dengan kata lain, jika kita tidak memiliki kesadaran, maka apa yang telah kita lakukan itu tidak bisa dikontrol. Yang selanjutnya yaitu fungsi kesadaran. Menurut Burns dan McGovern tahun 1998, seperti dikutip Soho dan Mackling tahun 2008, mengajukan sejumlah fungsi kesadaran, antara lain, yang pertama, fungsi konteks setting atau konteks setting. Yang kedua, fungsi adaptasi dan pembelajaran. Yang ketiga, fungsi prioritasasi dan atau prioritizing dan fungsi akses. Yang keempat, fungsi recruitment dan control atau recruitment and control. Yang kelima, fungsi pengambilan keputusan atau decision making dan fungsi eksekutif. Yang keenam, fungsi deteksi dan penyuntingan kekeliruan atau error detection and editing. Yang ketujuh, fungsi memonitor diri atau self-monitoring. Yang kedelapan, fungsi dalam kesadaran. Yang selanjutnya, tingkat kesadaran. Dalam kesadaran ada beberapa tingkatan, diantaranya yang pertama, kesadaran tingkat tinggi. Yang kedua, kesadaran tingkat rendah. Yang ketiga, kondisi kesadaran yang berubah. Yang keempat, keawasan bawah sadar. Yang kelima, tidak ada keawasan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tidur. Tidur adalah kondisi di mana tubuh dan pikiran mengalami istirahat yang melibatkan kehilangan kesadaran, namun dapat dikembalikan. Tidur adalah salah satu aktivitas terpenting manusia. Tidur, menurut Mas 2002, adalah suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan sesuatu menjadi turun, namun aktivitas otak tetap memainkan peran yang luar biasa dalam mengatur fungsi pencernaan, aktivitas jantung dan pembuluh darah, serta fungsi kekebalan dalam memberikan energi pada tubuh dalam pemrosesan kognitif, termasuk dalam penyimpanan, penataan, dan pembacaan informasi yang disimpan dalam otak, serta perolehan informasi saat terjadi. Gangguan tidur. Gangguan tidur dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu disomnia dan parasomnia. Disomnia adalah gangguan tidur yang memiliki karakteristik terganggunya jumlah, kualitas, atau waktu dari tidur. Ada 5 tipe khusus disomnia, yaitu insomnia primer, hipersomnia primer, narkolepsi, gangguan tidur yang berhubungan dengan pernapasan, dan circadian rhythm sleep disorder atau gangguan irama tidur sirkadian. Yang kedua, parasomnia adalah perilaku abnormal atau peristiwa fisiologis yang muncul pada saat tidur atau pada ambang batas antara saat terjaga dan tidur. Di antara berbagai bentuk parasomnia yang lebih umum adalah gangguan mimpi buruk, gangguan teror tidur, dan gangguan berjalan sambil tidur. Selanjutnya yaitu mimpi. Mimpi, menurut Chaplin 1997 adalah deretan kejadian dan ide yang lebih kurang saling bertalian dan berlangsung selama orang tidur atau selama orang dikuasai obat bius, atau
sewaktu seseorang berada dalam situasi hipnotis. Sementara itu, yang dimaksud kualitas mimpi adalah suatu keadaan di mana mimpi yang diperoleh seseorang banyak menggambarkan hal-hal yang benar, menghasilkan optimisme, serta kepastian bagi individu yang mengalaminya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.